Solusi yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf link suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID-19, alat pelindung diri, masker, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lain-lain. Yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau disebut dengan UMKM yang berjuang agar tetap eksis. BSI menyediakan layanan digital banking seperti BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, BSI Kris, BSI Cardless Withdraw, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI Jadi Berkah, .id, BSI Merchant Business, BSI API, Platform, BSI Smart Agen. Produk dan layanan perbankan yang lengkap menambah nilai jual BSI dibanding bank lainnya. Jadi, dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara penyimpanan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu juga, BSI membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin berpendapat sangat tepat bila Indonesia mengakomodir sistem ekonomi syariah sebagai salah satu penyangga sistem perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin saat menghadiri seminar nasional bertajuk Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu 13 bulan Februari 2019. Sangat tepat bila di Indonesia juga mengakomodir sistem ekonomi syariah. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia menjadi market bagi bisnis di bidang ini, kata Ma'ruf Amin. Ma'ruf menambahkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar potensial bagi pengembang keuangan syariah dan menjadi target bisnis syariah yang sangat menjanjikan. Ia mengatakan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus terus berkembang. Hal ini ditandai dengan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, pasar modal syariah, perusahaan teknologi finansial, serta berbagai lembaga sosial Islam.